Shalom, saudara sekalian. Jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, tidak selalu jalan hidup kita berjalan dengan mudah dan mulus. Tidak selamanya bahwa hidup kita itu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Tetapi di dalam Tuhan, kita selalu punya alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Ratapan. Ia tidak menutup-nutupi apa yang sedang menjadi pergumulan dirinya. Ia tidak menutup-nutupi persoalan besar yang sedang menjadi kekhawatiran pergumulan bangsa Israel saat itu. Menurutnya, saudara sekalian, dalam situasi yang sedang dialaminya dan dialami oleh bangsanya, ada banyak alasan untuk mengeluh, ada banyak alasan untuk merasa tak berdaya, ada banyak alasan untuk tidak melihat lagi adanya harapan dalam kehidupan mereka. Kitab Ratapan menggambarkan penderitaan, pergumulan, kesulitan yang sedang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Mereka baru saja dikalahkan oleh bangsa Babelonia. Yerusalem dihancurkan, bait Allah diratakan dengan tanah. Ini penderitaan, kesulitan, pergumulan yang besar. Mereka kehilangan identitas sebagai bangsa. Dan mereka merasakan diri mereka sebagai bangsa yang sudah lama mati, tak lagi berdaya. Akan tetapi, saudara sekalian, di dalam keadaan pergumulan yang seperti itu, saat penulis kitab Ratapan merenungkan kasih setia Tuhan, ia menemukan, ia melihat, dan ia merasakan bahwa ia punya dasar untuk bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat 23 dia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Saudara sekalian, di tengah pergumulan yang dialami, ketika dia merenungkan kasih setia Tuhan, penulis kitab Ratapan mempunyai dasar untuk berharap dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, menghayati kasih setia Tuhan dengan cara yang seperti ini akan membuat kita, saya dan saudara, mampu menjalani hidup yang berpengharapan. Kita menjadi yakin, bukan saja untuk mampu bertahan menghadapi pergumulan yang kita hadapi, tetapi juga kita akan mengalami banyak hal yang akan membahagiakan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan dan harus selalu kita ingat ketika menjalani kehidupan ini. Yang pertama, saudara sekalian, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru. Kasih Tuhan selalu baru. Penulis kitab Ratapan katakan, setiap pagi rahmat Tuhan selalu baru. Saudara sekalian, persoalan kita, pergumulan kita seringkali sama tahun demi tahun. Pokok masalahnya sama. Tetapi anugerah Tuhan selalu baru. Anugerah Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Anugerah Tuhan lebih banyak dari pergumulan kita. Karena itulah, saudara sekalian, dalam Lukas pasal 1 ayat 50 dikatakan bahwa rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, artinya bagi saya dan saudara ada jaminan dari Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita. Dan berkat itu selalu baru setiap pagi. Yang Tuhan berikan bukan berkat yang basi. Yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara bukan berkat yang sisa, tetapi berkat yang selalu baru. Karena itulah Tuhan Yesus pernah berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa jangan khawatir akan hari esok? Karena berkat Tuhan selalu tersedia dan diberikan yang baru. Saudara sekalian, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan akan selalu kita alami hari demi hari di sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, ingatlah bahwa kasih Tuhan yang kedua ini tak pernah habis. Penulis Ratapan katakan, kasih Tuhan tak ada habis-habisnya. Saudara sekalian, kalau dikatakan tak pernah habis, itu berarti selalu tersedia bagi saudara dan saya. Bahkan sebelum saya dan saudara meminta berkat Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Berkat Tuhan tak pernah habis.
dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, penyertaan Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan ingatlah saudara sekalian, cara Tuhan menolong kita di masa sekarang belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu. Dan cara Tuhan menolong kita di masa depan belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa sekarang dan di masa lalu. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu kreatif punya cara untuk menolong kita. Kenapa? Karena tak pernah habis-habisnya Dia mengasihi kita, memperhatikan kita. Kasih Tuhan itu tak pernah habis. Yang ketiga, saudara sekalian, kasih Tuhan itu selalu cukup. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, saudara sekalian. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berkat Tuhan selalu cukup. Saudara sekalian, Tuhan selalu cover apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan tak pernah kurang. Selalu cukup, selalu pas buat saya dan saudara. Berapapun kebutuhan kita, apapun yang Tuhan berikan, selalu cukup buat kita. Berapapun kelemahan kita, Tuhan cover. Biarlah kita terus-menerus sadar akan hal ini, bahwa anugerah Tuhan selalu cukup buat hidup saya dan saudara. Yang keempat, saudara sekalian, kasih Tuhan itu selalu memberi harapan dan masa depan. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Saudara sekalian, tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada adalah mereka yang kehilangan harapan. Oleh sebab itu, jangan biarkan mereka yang kehilangan harapan putus asa dalam hidup merampas harapan dan masa depan saudara. Sebagai orang beriman, kiranya kita bisa hidup dalam pengharapan, bukan dalam keluhan dan ketakutan. Saudara sekalian, tiada kata stop dalam diri Allah untuk mengasihi, untuk peduli, untuk menyertai, untuk memberkati saudara dan saya. Tidak ada kata stop bagi Tuhan untuk selalu memperhatikan dan memberkati saudara dan saya. Saudara sekalian, 4 hal ini jangan kita lupakan. Inilah kebaikan Tuhan, inilah belas kasihan Tuhan kepada saya dan saudara. Kasih Tuhan itu selalu baru. Kasih Tuhan itu tak pernah habis. Kasih Tuhan itu selalu cukup. Kasih Tuhan itu selalu memberi harapan dan masa depan. Inilah 4 hal indah yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan dan berikan bagi saya dan saudara. Setiap hari, oleh sebab itu saudara sekalian, kita selalu mempunyai alasan untuk memuji dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Setia